Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Novita, SPD MSI. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Maluku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah listrik magnet. Listrik magnet ini merupakan mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah listrik magnet ini akan dibahas konsep-konsep kelistrikan, kemagnetan, kelistrikan dalam bahan, kemagnetan dalam bahan, hubungan antara listrik dan magnet, elektrodinamika, serta materi gelombang elektromagnetik. Setelah mengikuti perkuliahan listrik magnet ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat interaksi muatan listrik, menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik, menghitung potensial listrik dan energi listrik, menghitung potensial listrik menggunakan persamaan khusus, menganalisis sifat-sifat elektrostatika dalam bahan, menjelaskan sifat dan konsep magnetostatika, menganalisis sifat-sifat kemagnetan dalam bahan, menjelaskan proses terjadinya gaya gerak listrik atau induksi elektromagnetik, serta mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Secara terperinci, materi pembelajaran yang akan dikaji dalam mata kuliah listrik magnet ini terdiri dari elektrostatika, energi potensial listrik, metode khusus menentukan potensial listrik, medan elektrostatika dalam bahan, magnetostatika, kemagnetan dalam bahan, elektrodinamika, dan gelombang elektromagnetik. Adapun sistem pembelajaran yang kami terapkan adalah perkuliahan dilaksanakan secara luring tatap muka di ruang kelas, sedangkan untuk metode pengumpulan tugas kami memanfaatkan aplikasi Google Drive dan Google Form. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan ini adalah dengan mengkombinasi beberapa metode dan model pembelajaran. Di antaranya adalah ceramah yang digunakan ketika menyampaikan materi yang bertujuan memberikan pemahaman konsep secara luas kepada mahasiswa. Lalu yang kedua juga diterapkan metode diskusi kelompok, di mana pada tahapan ini mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan konsep-konsep atau materi untuk didiskusikan di dalam kelompok dan kemudian akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Metode ini digunakan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan argumentasi ilmiah, serta meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam menyampaikan pendapat kepada teman-temannya di dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran problem based learning, discovery learning, dan project based learning, di mana banyak kasus-kasus kelistrikan dan kemagnetan ini yang sudah diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan menerapkan model ini maka pembelajaran akan terasa lebih nyata dan konseptual yang akan diterima oleh mahasiswa. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini akan dinilai dari beberapa tahapan. Yang pertama, penilaian akan dilakukan dengan melihat keaktifan siswa di dalam kelas dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%. Adapun hasil akhir evaluasi pembelajaran perkuliahan listrik magnet ini kami laksanakan secara transparan.
beberapa hari setelah ujian akhir semester, evaluasi hasil belajar akan diinformasikan melalui WA Group atau melalui mading program studi, dan apabila ada mahasiswa yang ingin menyanggah atau mengajukan banding terhadap nilai yang sudah dipublish dapat dilakukan sebelum batas akhir penginputan nilai di portal sistem akademik universitas. Baiklah, demikian deskripsi yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan fisika, khususnya pada mata kuliah Listrik Magnet. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Listrik Magnet. Assalamualaikum. Wah, udah datang semua nih? Sudah, Bu. Si semangat belajarnya? Sudah siap? Kuliah apa kita hari ini? Sudah salah kelas ya? Oke. Sudah siap belajarnya? Sudah datang semua ya? Sudah, Bu. Seperti biasa ya, semangat belajarnya ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana semangat belajarnya? Udah siap? Semangat ya? Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Listrik Magnet ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baca doa. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya ya. Tapi sepertinya hadir semua ya, ada yang hadir? Ada. Oke, saya cek dulu nih beberapa orang aja. Zaratul Ulfa, Alfi Syahrina Putri, Sulastri, Nisa Magdir, Khairul Asmi Nasution. Oke. Hari ini kita membahas tentang apa? Minggu lalu sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan belajar tentang materi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Oke, ada yang tahu? Masih ingat ya? Atau mungkin sudah baca kira-kira di induksi elektromagnetik ini apa yang akan kita bahas? Oke, hari ini kita akan membahas melanjutkan materi kita, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Ada yang tahu apa itu induksi elektromagnetik? Perubahan medan magnet. Induksi apa? Timbulnya arus listrik yang disebabkan oleh perubahan medan magnet. Gimana? Timbulnya arus listrik yang disebabkan oleh perubahan medan magnet. Timbulnya arus listrik yang disebabkan oleh perubahan medan magnet. Oke, kita lihat ya, itu baru intermezzo ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah kita mampu memahami dan menjelaskan konsep induksi elektromagnetik, hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi ketika kita membahas tentang induksi elektromagnetik, maka hukum yang perlu kita ingat adalah hukum Faraday dan hukum Lenz. Oke, coba lihat kira-kira ini apa? Ini apa? Magnet ya. Ini kumparan. Ini terlihat ada jarum di sini ya. Oke, apa perbedaan yang terlihat dari
Kesimpulannya apa? Ketika kita gerakkan, apa yang terjadi? Ketika magnetnya diam, apa yang terjadi? Ketika magnetnya kita jauhkan, apa yang terjadi? Kumparannya. Jarum galvanometer itu bergerak saat apa? Saat medan magnet dimasukkan. Ketika dikeluarkan, bergerak. Ketika diam, diam. Ya, itu artinya apa? Kapan arus listrik itu ada? Ketika medan magnet terjadi perubahan medan magnet yang menembus kumparan. Nah, ini kan ada nih garis-garis, ini namanya garis-garis medan magnet. Ketika kita gerakkan mendekati kumparan, nah ini kan diam, berarti jarumnya berhenti. Kemudian ketika kita jauhkan, bergerak. Nah, ketika kita jauhkan berarti garis-garis medan magnet ini berkurang. Ketika kita dekatkan, garis-garis medan magnet ini bertambah. Nah, itulah yang dikatakan dengan induksi elektromagnetik. Ketika terjadi perubahan medan magnet yang menembus kumparan ini, maka akan terjadi gaya gerak listrik. Ada GGL, ada tegangannya, sehingga mengalirlah arus listrik. Jelas? Ini ketika magnetnya diam. Ini ketika magnetnya didekatkan ke kumparan. Ini ada galvanometer ya. Ternyata jarumnya itu menyimpang. Berarti ada arus. Kemudian ketika medan magnet ini kita jauhkan, maka jarumnya juga menyimpang. Berarti ada arus listrik. Nah, galvanometer menyimpang saat terjadi perubahan flux. Oke ya. Nah, oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa induksi elektromagnetik atau disebut imbas. Induksi itu imbas, dampak atau efek karena adanya perubahan medan magnet yang menembus kumparan. Jadi induksi elektromagnetik ini adalah timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnet. Jadi ketika magnet itu diam saja, maka tidak ada arus listrik karena tidak berubah medan magnetnya. Jelas ya? Oke. Nah, arus yang di dalam kumparan disebut arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet. Nah, jika sebuah kumparan mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet atau disebut dengan flux magnet pada ujung-ujung kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik yang disebut dengan GR induksi. Nah, percobaan yang tadi yang kita tunjukkan tadi sebelumnya itu merupakan percobaan yang dilakukan oleh Faraday yang menunjukkan bahwa GGL dapat muncul pada suatu rangkaian jika terdapat perubahan medan magnet. Itu ya, dan dipahami ya bahwa GGL itu ada kalau ada perubahan medan magnet. Oke, kita tuliskan. Nah, seperti ini ya. GGL yang timbul pada peristiwa induksi sebanding dengan perubahan flux magnet. Ketika magnet ini mendekati kumparan, maka flux magnetnya bertambah. Ketika menjauhi kumparan, maka flux magnetnya berkurang. Nah, secara matematis bersama hukum Faraday ini bisa kita tuliskan menjadi GGL induksi itu besarnya sama dengan min n delta flux per delta T, atau GGL induksi itu sama dengan min n d flux per dt. Nah, flux ini apa? Flux ini adalah jumlah medan magnet yang menembus kumparan. Nah, kita lihat di sini ya, GGL lambangnya itu adalah epsilon, satuannya adalah volt, dan n adalah jumlah berikan. Sedangkan d flux per dt ini adalah perubahan flux magnet. Oke, sekarang kita lihat apa
dalam arah tegak lurus. Mengenai bahwa arus induksi itu, untuk menentukan arah arus induksi itu dapat kita tentukan dengan meninjau magnet, medan magnet induksi penyebabnya itu berlawanan dengan medan magnet yang menghasilkan induksi. Jadi si Lenz mengatakan bahwa ya, selanjutnya si Lenz yang menjelaskan tentang tanda negatif pada hukum Faraday, menjelaskan bahwa arus induksi yang timbul pada proses induksi elektromagnetik. Apa yang dikatakan oleh si Lenz? Arus induksi yang timbul pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux. Nah, jadi ketika kita ingin menentukan arus induksi, jangan lupa menggunakan tangan kanan. Di mana keempat putaran jari menandakan arah arus dan jempol menandakan arah medan. Berarti sesuai dengan pernyataan si Lenz, ketika kita dekatkan magnet ini ke umpatan, terjadi penambahan ya. Medan magnetnya kan bertambah ke sana ya. Ini medan magnet. Nah, untuk menentukan arus induksi itu disebabkan oleh medan magnet yang menentang medan magnet penyebabnya. Berarti kalau penyebabnya kan ke sana. Ya. Kalau kita ingin menentukan arah arus induksi, berarti kita tinjau adalah medan magnet yang berlawanan dengan penyebab. Berarti kalau penyebabnya ke kanan, yang berlawanan ke mana? Ke kiri. Sehingga kita dapat menentukan arus induksi, yaitu searah dengan putaran keempat ya. Dari mana arahnya? Ke atas. Itu yang dikatakan oleh si Lenz. Si Faraday dia hanya menentukan besarnya saja, tapi arahnya dia tidak tahu dari mana. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Cerdas-cerdas ya. Jika terjadi kalau ada perubahan dari medan magnet, dari luas massa dan dari sudut. Nah, ketika kita tahu yang berubah adalah ketiga variabel itu, maka persamaan YGL sama dengan min M d flux per dE ini dapat kita jabarkan sesuai dengan yang berubah itu apa? Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, minggu ini kita juga akan melakukan diskusi sebagaimana biasanya. Jadi silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing dan bahas. Coba turunkan bersamaan GDL induksi untuk ketiga penyebab ini. Kalau seandainya yang berubahnya medan magnet, apa persamaannya? Kalau yang berubahnya hanya orientasi sudutnya, maka persamaan GDL induksinya itu menjadi seperti apa? Kalau perubahan yang terjadi hanya luas permukaan, maka persamaan GDL-nya bagaimana? Oke, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing, silakan didiskusikan. Untuk kelompok 1 berarti perubahan medan magnet. Kelompok 2 orientasi sudut. Kelompok 3 perubahan luas permukaan. Oke, waktunya 10 menit cukup saya rasa ya. Silakan bergabung ke kelompok
menjelaskan penurunan GGL induksi kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi karena terjadi perubahan orientasi sosial. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menurunkan persamaan dari GGL induksi yang disebabkan perubahan orientasi studi. Baiklah, di sini kami akan mengatakan 5 orang, saya Usul Hatimah, dan ada Alfisyadina Putri, dan ada Leli Nurlinda, Rosmiati, dan Nurul Azmi dalam Sution. Untuk menurunkan persamaannya akan saya serahkan kepada Nurul Azmi. Kepada Nurul Azmi. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menentukan persamaan GGL yang disebabkan perubahan orientasi studi. Nah, di sini persamaan rumus krusial yaitu AD cos theta menjadi AD cos omega T dikarenakan di perubahan oleh orientasi tersebut. Nah, D flux per dt sama dengan DAD cos omega T per dt dihubungkan terhadap T. Nah, kenapa di sini bisa jadi min? Karena turunan dari cos itu adalah min sin. Maka di hasil penurunannya yaitu min AD omega sin omega T. Dan kita masukkan ke ini GGL induksi persamaan umumnya yaitu min X D flux per dt. Kita masukkan nilai D flux per dt nya, nilai dari sini menjadi min X dikali min AD omega sin omega T. Maka GGL induksinya yaitu NDA omega sin omega T. Ada yang mau bertanya? Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 2. Di situ kan nilai flux sama dengan AB cos theta. Kenapa itu berubah bisa menjadi AB cos omega theta? Omega T. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Dikarenakan theta itu adalah nilai dari omega T. Jadi theta sama dengan omega T. Jadi theta nya diganti jadi AB cos omega T. Berarti theta itu sama dengan omega T. Ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Gimana? Jelas ya? Oke, kelompok 2 silakan ditutup. Baiklah, demikian penuntutan rumus dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sudah mendengarkan presentasi dari masing kelompok tadi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perubahan medan magnet yang disebabkan oleh medan magnet itu aplikasinya yang pertama ada pada transformator ya. Oke, kemudian perubahan oleh orientasi sudut itu penerapannya itu pada generator. Dan yang terakhir perubahan luas ya. Nah, perubahan luas itu penerapannya itu biasanya kalau misalkan ada kawat, sepotong kawat yang digerakkan di dalam medan magnet. Oke, berarti itu untuk materi kita hari ini ya. Cukup baik tadi semua anggota kelompok sudah dengan jelas menurunkan masing-masing persamaan ya sesuai dengan perubahan yang terjadi pada flux magnetnya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa persamaan umumnya yaitu min GGL itu sama dengan min N D flux per
besarnya adalah B dikali A cos beta. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham atau kurang jelas mungkin untuk materi kita hari ini? Ada? Sudah cukup jelas ya? Alhamdulillah. Nah, karena sudah cukup jelas, coba siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi yang sudah kita bahas hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Sylvia. Apa Sylvia kesimpulan perkuliahan kita hari ini? Kesimpulan perkuliahan kita hari ini yang bisa saya ambil itu induksi elektromagnetik atau imbas elektromagnetik adalah timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnet. Hukum Faraday yaitu gaya gerak listrik induksi sebanding dengan laju perubahan flux medan magnet yang terjadi di dalam lingkaran. Dan hukum Lenz juga menjelaskan bahwa arus induksi yang timbul pada loop berarah sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet induksi yang melawan perubahan loop magnet. Oke, tepuk tangan kepada Sylvia. Nah, jadi induksi elektromagnetik ini banyak digunakan di dalam alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Jadi materi ini itu sangat aplikatif, ya. Jadi diharapkan kalian mampu bisa memahami ya penerapannya. Kita gunakan transformator. Transformator itu kan sepanjang jalan mungkin ada gardu listrik, pasti ada transformator ya. Nah, jadi itu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Oke, mungkin sekian saja perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Silakan baca doa dimulai ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Fokus dalam mengikuti perkuliahan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, telah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.